Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar Andat, yaitu mengenai kualitas air apakah layak atau tidak. Saya sendiri Mas Sandi Ismu dan juga rekan saya Angela Vianney. Untuk daftar isinya sendiri, jadi di sini kita akan memilih alasan pemilihan data, variabel target, variabel yang mempengaruhi target, hasil plotting, visualisasi data, dan juga kesimpulan. Untuk alasan pemilihan data adalah data kualitas air dipilih karena sangat relevan dengan isu lingkungan dan pengolahan limbah dalam bidang teknik kimia. Variabel seperti pH, TDS memiliki pengaruh penting untuk mengetahui apakah layak atau tidak. Jadi data kualitas air divisualisasikan menggunakan Power BI. Nah, untuk variabel target sendiri di sini ada kelayakan air atau potability. Alasannya adalah karena kelayakan air minum sebagai indikator dari berbagai parameter kualitas air. Variabel ini penting untuk menganalisis hubungan faktor-faktor kimia untuk mengetahui apakah suatu air tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi. Kami memilih 5 variabel, diantaranya yaitu pH, lalu TDS atau total dissolved solid, lalu turbidity atau kekeruhan pada air, lalu hardness atau kesadaan air, dan yang terakhir adalah kandungan sulfat dalam air. Selanjutnya adalah hasil visualisasi data kami. Ini merupakan grafik distribusi sulfat terhadap pH berdasarkan kelayakan air minum. Dapat dilihat pada grafik bahwa terlihat bahwa kadar sulfat cenderung lebih tinggi pada air yang tidak layak minum atau memiliki potability 0, terutama pada rentang pH yang rendah hingga netral. Pada pH sekitar 7-8, sebagian sampel air layak minum yang muncul, namun jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kadar sulfat yang tinggi dengan ketidaklayakan air minum. Namun, meskipun begitu, pada distribusi grafik masih tumpang tindih, sehingga sulfat memang berpengaruh pada kelayakan air, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu pada kelayakan air. Selanjutnya adalah grafik distribusi hardness berdasarkan kelayakan air minum. Dapat dilihat pada grafik bahwa lebih banyak data air minum yang tidak layak, yaitu sekitar 1.269 dibandingkan totalnya itu 2.100. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel hardness yang pada data kami memiliki kelayakan air yang lebih banyak dibandingkan yang layak karena nilai hardness-nya yang tinggi. Selanjutnya ada distribusi total dissolved solid atau TDS berdasarkan kelayakan air minum. Jadi grafik menunjukkan total nilai TDS lebih besar pada air tidak layak minum sekitar 17,6 juta dibanding air layak minum yaitu 11,6 juta. Yang artinya kadar TDS yang tinggi cenderung berhubungan dengan air yang tidak layak minum karena TDS tinggi bisa mempengaruhi rasa, kejernihan, dan potensi berbahaya dalam air. Selanjutnya, bisa dilihat bahwa distribusi total kekeruhan air berdasarkan kelayakan air minum. Grafik memperlihatkan bahwa total kekeruhan atau turbidity lebih tinggi pada air tidak layak minum, yaitu sekitar 19,2 ribu, dibanding air layak minum, yaitu 12,2 ribu. Yang artinya, air yang keruh lebih sering tidak layak konsumsi, karena kekeruhan bisa menunjukkan adanya partikel atau mikroorganisme berbahaya. Selanjutnya ada paper pendukung. Jadi di sini kami mempunyai beberapa paper pendukung, yaitu yang isinya semakin pH mendekati netral maka semakin layak air dikonsumsi, dan juga semakin tinggi hardness maka akan semakin tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah semakin tinggi turbidity maka semakin tidak layak air dikonsumsi. Selanjutnya adalah insight yang didapatkan. Yang pertama yaitu kontrol TDS penting untuk menjamin kelayakan air minum. Maka jika TDS terlalu tinggi, maka kualitas, rasa, kejernihan, dan kesehatan dapat terganggu. Selanjutnya adalah air keruh dapat dicurigai untuk air yang tidak layak minum, dikarenakan kekeruhan bisa menandakan kontaminasi atau zat berbahaya dalam air. Selanjutnya yaitu hardness perlu diperiksa, karena kadar mineral yang tinggi seperti kalsium dan magnesium bisa mempengaruhi rasa air, tetapi juga bukan faktor penentu utama dalam kelayakan air. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu kelayakan air dapat ditentukan oleh beberapa parameter yaitu adalah pH, hardness, turbidity, sulfat, dan TDS. Selanjutnya, air dinyatakan layak jika semua parameter berada pada batas aman
yang sesuai dengan standar, misalnya WHO. Dan yang terakhir yaitu pH yang ekstrim, yaitu terlalu basah ataupun terlalu asam dapat menyebabkan air yang tidak layak konsumsi. Berikut merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maafnya, minta maaf, terima kasih.